Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I would like to say thank you for watching to this presentation. Halo semuanya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menonton presentasi ini. Let me introduce myself. My name is Santi Nur Kamila and I'm from Tasikmalaya. Okay my friend, in this presentation, we will discuss about stated and unstated detailed question. Nah teman-teman, dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang dinyatakan dan tidak dinyatakan. Nah biasanya stated dan unstated ini muncul pada soal tes TOEFL. Tes TOEFL merupakan singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Biasanya digunakan untuk melihat tingkat kemampuan bahasa Inggris seseorang tanpa dikaitkan secara langsung dengan proses belajar mengajar. Well, let's start this presentation. Mari kita mulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jakiyah dari Prodi PGSD asal Kabupaten Bandung. Saya merupakan salah satu anggota kelompok 8 dari kelompok bahasa Inggris. A stated detailed question asks both one piece of information in the passage rather than the passage as a whole. Often the correct answer expresses the same idea as what is written in the passage, but the words are not actually the same. Pertanyaan detail yang dinyatakan menanyakan tentang satu bagian informasi dalam bagian itu daripada bagian itu secara keseluruhan. Seringkali jawaban yang benar mengungkapkan gagasan yang sama dengan apa yang tertulis dalam bacaan, tetapi kata-katanya tidak persis sama. Apa makna dari stated detailed question? Stated detailed question menanyakan tentang informasi tertentu secara khusus yang terdapat dalam bacaan, tidak menanyakan secara keseluruhan. Jawaban dari pertanyaan ini secara umum telah termuat dalam bacaan dan muncul berulang dengan ungkapan atau kata yang berbeda. Hai, nama saya Malasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Oke, langsung saja. If there are stated detailed questions, students should identify those questions. The question of stated detailed question are as follows. Artinya, jika ada pertanyaan rinci yang dinyatakan, siswa harus mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan detail yang dinyatakan adalah sebagai berikut. Number 1. How to identify the question? Artinya, bagaimana cara mengidentifikasi pertanyaan. Berikut adalah contoh kalimat cara untuk mengidentifikasi pertanyaan. Yang pertama, contoh kalimatnya seperti ini. According to the passage, artinya menurut bagiannya. Yang kedua, it is stated in the passage, dinyatakan dalam bagian itu. Yang ketiga, the passage indicates that, ayat tersebut menunjukkan bahwa which of the following is true, manakah dari berikut ini yang benar. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Nurjana dari Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stated and unstated detailed question. Yang kedua, where to find the answer, di mana menemukan jawabannya. The answer to this question are found in order in the passage. Atau yang artinya itu, jawaban atas pertanyaan ditemukan secara berurutan dalam bagian tersebut. Jadi ya, jawaban
atas pertanyaan itu biasanya ditemukan secara berurutan dalam bagian teksnya. Jadi tidak akan berjauhan ya atas jawaban dengan pertanyaan. Biasanya itu disusun secara berurutan. Oke, the next yang ketiga, how to answer the question. Bagaimana menjawab pertanyaan? Oke, ada beberapa tips untuk mempermudah menjawab pertanyaan. Di antaranya yaitu, yang pertama, choose a keyword in the question. Jadi tips mempermudah kita menjawab pertanyaan yang pertama yaitu pilih kata kunci dari pertanyaan. Nah, kita pilih dulu ya. Untuk mempermudahnya itu yaitu pilih kata kuncinya itu mana gitu yang jadi pertanyaannya itu. Oke, yang selanjutnya yaitu scan in the appropriate part of the passage for the keyword in the. Jadi langkah selanjutnya untuk mempermudah menjawab yaitu pindai di bagian yang tepat dari bagian untuk kata kunci atau ide. Jadi kita cari ya bagian yang tepat untuk menjadi kata kunci dari setiap ide tersebut. Nah, jadi setelah kita pilih kata kuncinya, nah jadi selanjutnya itu kita itu harus pindai dari bagian yang tepat. Jadi kita itu harus telaah bagian yang telah kita tentukan dari kata kunci tersebut. Telaah ya. Oke, tips yang selanjutnya yaitu read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Jadi langkah selanjutnya yaitu setelah kita memindai kunci dari ide tersebut, yaitu langkah selanjutnya itu baca kalimat yang mengandung kata kunci atau ide dengan cermat. Setelah ditentukan kata kuncinya mana, terus kita pindai bagian mana yang menjadi kata kunci. Nah, yang sekarang yaitu baca dengan cermat bagian yang telah kita jadikan kata kunci tersebut. Jangan sampai kita salah memilih ya, atau tidak benar gitu menjadikan kata kunci dari pertanyaan tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu eliminate the final wrong answer and quiz the best answer from the remaining quizzes. Jadi langkah selanjutnya yaitu setelah kita menentukan kunci jawaban, memindai dan membaca kata kunci dengan cermat, jadi langkah selanjutnya yaitu kita harus menghilangkan jawaban yang pasti salah dan pilih jawaban yang terbaik dari pilihan yang tersisa. Jadi kita harus memilih. Jadi setelah kita menentukan kata kuncinya, memindai dan membaca ulang kalimatnya, kita hilangkan ya jawaban yang pasti salah dan kita memilih dan tentunya kita memilih jawaban yang pasti benar saja. Jadi yang salah itu kita hilangkan ya untuk step selanjutnya. Finally, for a fear to truly be a phobia, it must be recurring. That is, if the man on the plane had flown before without incident and continued to use plane after this one panic attack without experiencing further bouts of unreasonable fear, then he would not hesitate to be suffering from a phobia. A true aviophobia could never contemplate flying in any form without experiencing severe system of acute nervousness. In this case, the man's single onset of severe panic would most likely be viewed as symptomatic of some other mental disorder, perhaps brought on by unrelated stresses in his life. Akhirnya,
Agar rasa takut benar-benar menjadi fobia itu harus berulang. Artinya, jika pria di pesawat itu telah terbang sebelumnya tanpa insiden dan terus menggunakan pesawat setelah serangan panik yang satu ini tanpa mengalami serangan ketakutan yang tidak masuk akal lebih lanjut, maka dia tidak akan dikatakan fobia. Seorang aviofobik sejati tidak akan pernah bisa membayangkan terbang dalam bentuk apapun tanpa mengalami gejala gugup akut yang parah. Dalam kasus ini, serangan tunggal kepanikan yang parah pada pria kemungkinan besar akan dianggap sebagai gejala dari beberapa gangguan mental lainnya, mungkin disebabkan oleh tekanan yang tidak terkait dalam hidupnya. Obviously, the fact that phobias are recurring pair, or rather, that they involve a constant fear of the object of the phobia, shall not be taken to mean that the fear can never be overcome. A person who is suffering from a phobia may either through great effort of will, or more likely through a course of psychiatric treatment, conquer his phobia and cease to be frightened of whatever it was he was formerly afraid of. Question. Pertanyaan. 1. According to the author in the paragraph 4, what might be one cause of a single instance of a phobia-like episode? Menurut penulis dalam paragraf 4, apa yang mungkin menjadi salah satu penyebab suatu contoh episode mirip fobia? Point A. Seeing plane crashes on the news. Melihat pesawat jatuh di berita. Point B. Watching too much violent television. Terlalu banyak menonton televisi kekerasan. Point C. Possessing a desire for public attention. Memiliki keinginan untuk perhatian publik. Point D. Having too much stress in one's life. Memiliki terlalu banyak stres dalam hidup seseorang. Analysis. D is the correct answer. It is stated different in the text. A is incorrect. Saying plane crashes on the news is mentioned as something that next cause non-phobia never is in airline passengers. B and C are not motivated in the practice. Artinya, D adalah jawaban yang benar. Hal ini dinyatakan langsung dalam teks. A tidak benar. Melihat kecelakaan pesawat di berita disebut sebagai sesuatu yang mungkin menyebabkan kegugupan non-fobia pada penumpang maskapai. B dan C tidak disebutkan dalam teks tersebut. Example 2 atau contoh 2. Flutes have been around for quite some time in all sorts of shapes and sizes and made from a variety of materials. The oldest known flutes are about 20,000 years old. They were made from hollowed bones with holes cut in them in addition to bone. Older flutes were often constructed from bamboo or hollowed-out wood. Seruling telah ada selama beberapa waktu, dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan terbuat dari berbagai bahan. Seruling tertua diketahui berusia sekitar 20.000 tahun, terbuat dari tulang berlubang dengan lubang yang memotongnya. Selain tulang, seruling yang lebih tua sering dibuat dari bambu dan kayu berlubang. Today, flutes are generally made of metal, and in addition to the holes, they have a complicated system of keys, lever, and pads. The instrument belonging to well-known flutist James Galway is not just made of any metal, it is made of gold. Seruling saat ini umumnya terbuat dari logam, dan selain lubang, mereka memiliki sistem kunci, tuas, dan bantalan yang rumit. Instrumen milik pemain suling terkenal James Galway tidak hanya terbuat dari logam, melainkan terbuat dari emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Amani dari jurusan PGSD. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya, yaitu Tia Sahila. Yang dimana questionnya adalah, according to the passage, the oldest flutes had holes cut in them.
A. Were made of bone. B. Were made 1,000 years ago. C. Had a complicated set of flavors and paints. D. The passage indicates that James Galway's flute is made of bone, bambu, wood, and gold. Jadi pertanyaannya adalah, menurut teks tersebut, suling tertua manakah yang memiliki lubang potong di dalamnya? Yang A yaitu terbuat dari tulang, B dibuat 200.000 tahun yang lalu. Yang C memiliki seperangkat luas dan bantalan yang rumit, dan D bagian tersebut menunjukkan bahwa seruling James Galway tersebut dari tulang, bambu, kayu, dan emas. Jadi analisis dari teks tersebut adalah bahwa seruling tertua adalah tulang dengan lubang-lubang di dalamnya. Jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu terbuat dari tulang. Dan jawaban B dan D benar tentang seruling hari ini, tetapi bukan seruling tertua, jadi mereka salah. Jawaban C adalah angka yang salah. Seruling tertua berumur 20.000 tahun, bukan 200.000 tahun. Sekian dari saya. Terima kasih. Analysis. The passage states that the oldest fetus were bones with hair cut in them. So the best answer is answer A. Answers B and C are true about today's fetus, but not the oldest fetus, so they are incorrect answers. D is an incorrect number. The oldest fetus are 2,000 years old, not 200,000 years old. Jadi saya akan menganalisis bahwa pernyataan tersebut bahwa fetus tertua adalah tulang dengan lubang dipotong di dalamnya. Jadi jawaban terbaik adalah jawaban A. Semua jawaban B dan 3 benar tentang fetus hari ini, tetapi bukan fetus tertua. Jadi mereka salah jawaban. D adalah sebuah nomor salah. Fetus tertua berumur 20 tahun, bukan 200.000 tahun. Sekian, dan dilanjutkan dengan teman saya. Number 2, unstated detail question. Nah, unstated detail question ini hampir sama dengan jenis soal stated detail question. Jenis soal ini juga menyatakan informasi yang terdapat pada bacaan. Perbedaannya hanya terletak pada cara melampirkan jawabannya saja. While in the reading comprehension section of the TOEFL, text be asked to find an answer that is not stated or not true in the passage. Nah, pada bagian pemahaman membaca pada tes TOEFL, biasanya kita diminta untuk menentukan jawaban yang tidak dinyatakan atau tidak benar dalam bacaan tersebut. It is a called unstated detail question. This type of question really means that 3 of the answers are true in the passage, while one answer is not. Nah, biasanya jenis pertanyaan ini benar-benar berarti bahwa 3 dari jawaban benar di bagian itu dan 1 jawaban tidak. You should note that there are 2 kinds of answers to this type of question. Nah, biasanya ada 2 jenis jawaban untuk jenis pertanyaan ini. First, there are 3 true answers and 1 answer that is not discussed in this passage. Yang pertama, ada 3 jawaban yang benar dan 1 jawaban yang tidak dibahas dalam bacaan tersebut. Yang kedua, there are 3 true answers and 1 that is false according to the passage. Nah, yang kedua ada 3 jawaban yang benar dan 1 yang salah menurut bagian bacaan tersebut. Nah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Rashid, asal dari kota Tasikmalaya. Berikut saya akan menjelaskan terkait how to identify the question, atau bagaimana cara mengidentifikasi dari suatu pertanyaan. Yang pertama, which of the following is not stated? Manakah dari berikut ini yang tidak disebutkan? Teman-teman bisa melihat apa saja yang tidak disebutkan dalam soal tersebut. Yang kedua, which of the following is not discussed? Manakah dari berikut ini yang tidak dibahas? Teman-teman juga bisa menganalisis apa saja yang tidak dibahas dalam soalan tersebut. Dan yang terakhir, all of the following are true, except semua pernyataan berikut ini benar, kecuali teman-teman bisa menganalisis kembali apa saja pernyataan yang benar dan apa saja pernyataan yang salah. Sekian tips dan trik sederhana terkait cara untuk mengidentifikasi dari suatu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. How to answer the question. Bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut pada soal unstated. Poin pertama, choose a key word in the question. Pilih kata kunci dalam pertanyaan tersebut. Yang kedua, scan the appropriate place in the passage for key word or relate ID. Kedua, pindai di bagian yang tepat dari bagian untuk kata kunci atau ide tersebut. Yang ketiga, read the sentence that contains the key word or ide carefully. Yang keempat, baca kalimat yang mengandung kata kunci atau ide dengan teliti. Yang kelima, look for answers that are definitely true according to the passage. Eliminate those answers. Yang kelima, hilangkan jawaban yang salah dan pilih jawaban yang benar. Example. In English, there are many different kinds of expression that people use to give a name to anything whose name is or momentarily forgotten. The word gadget is one such word. It was first used by British sailors in the 1850s and probably come from the French word gadget, which was a small hook. Artinya, contoh, dalam bahasa Inggris ada berbagai macam ekspresi yang digunakan orang untuk memberi nama pada sesuatu yang namanya tidak diketahui atau dilupakan sesaat. Kata gadget adalah salah satu kata tersebut. Ini pertama kali digunakan oleh pelaut Inggris pada tahun 1850-an dan mungkin berasal dari kata Prancis yaitu gadget yang merupakan kait kecil. In everybody use, the word has a moral general meaning. Other words are also used to give a name to something, a name or unknown. And this word tends to be somewhat imaginative. Some of the more commonly used expressions are what they call it, what is, thing, mabab, thing, magic, doodad, or dohek. Question. Which of the following is not mentioned in the passage as an expression for something that is not known? A. What is it? B. A gadget. C. A thingamabob. D. A doohickey. Manakah dari berikut ini yang tidak disebutkan dalam bagian tersebut sebagai ungkapan untuk suatu yang tidak diketahui? A. Apa itu? B. Sebuah gadget. C. Halaman bob.
D. Sebuah duhaki. Dan jawabannya adalah A. Analysis. This question asks for the one answer that is not mentioned, so 3 of the answers are listed in the passage and 1 is not. You should look for the 3 answers that are mentioned, such gadget, Dingamabop, and Duhike are listed in the passage. The second, third, and fourth answer are incorrect. What is it is not listed in the passage, so the first answer is the best answer to this question. Nah, analisis pertanyaan ini menanyakan satu jawaban yang tidak disebutkan. Jadi, 3 dari jawaban tercantum dalam bacaan dan 1 tidak. Kamu harus mencari 3 jawaban yang disebutkan. Karena gadget, Dingamabop, dan Duhike terdaftar di bagian tersebut. Jawaban yang kedua, ketiga, dan keempat salah. What is it tidak tercantum dalam bagian ini. Jadi jawaban pertama adalah jawaban terbaik untuk pertanyaan ini.